Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi. Kini total mencapai 1.340 hektar. Harga cabai di pasar tradisional di Kota Palembang terus melejit. Omset pedagang pun turun hingga 60%. Baca Pres Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Musirawas. Bagaimana dengan dua baca pres lainnya? Ya, selama musim kemarau panjang, penderita penyakit diare di Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Penderita penyakit diare didominasi anak-anak dan balita. Dinas Kesehatan Oku meminta warga menjaga pola hidup sehat dan bersih. Penderita penyakit diare di Ogan Komering Ulu terus mengalami peningkatan. Setiap harinya Puskesmas Ogan Komering Ulu melayani 5 hingga 10 orang penderita penyakit diare. Mereka yang terserang penyakit diare didominasi oleh anak-anak dan balita. Terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023, sebanyak 1.100 penderita penyakit diare di Ogan Komering Ulu. Masyarakat diimbau untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat serta hindari mengkonsumsi air sungai dan tidak melakukan buang air besar di sungai. Pada masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan di sungai yang ada di Kabupaten Oku, dikarenakan dapat menyebabkan beberapa dampak penyakit, terutama di musim kemarau ini diare. Pada umumnya penyakit diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Penyakit diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan radang usus. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Panitia Pengawas Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang menertibkan sejumlah alat kampanye di Palembang. Penertiban dilakukan karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Alat peraga kampanye ini terpasang di sejumlah tempat seperti di tiang listrik, pagar rumah warga, dan bahkan ada yang berada di halaman rumah ibadah. Padahal dalam aturannya, rumah ibadah dilarang melakukan kegiatan kampanye. Penertiban akhirnya dilakukan karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Satu persatu alat peraga kampanye di kawasan Jalan Fakih Usman Seberang Ulu 1 Palembang dicopot petugas. Alat peraga kampanye tersebut terdiri dari spanduk, baliho, dan poster. Penertiban kali ini melibatkan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Panwaslu Seberang Ulu 1, dan TNI Polri. Hari ini kami menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per-KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai. Mereka telah memasang banner-banner di mana ini setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan, keindahan kota juga tidak terjaga. Itulah kami hari ini melakukan penertiban APK. Pada penertiban kali ini, petugas menyita ratusan alat peraga kampanye parpol dan caleg di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang. Pengurus partai politik dan para caleg diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku karena jadwal kampanye baru dimulai pada 28 November 2024 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bawaslu dan Satpol PP Ogan Ilir mencopot sejumlah alat peraga kampanye caleg dan partai politik yang dinilai melanggar aturan. Tindakan itu diambil karena belum masuk masa kampanye. Petugas gabungan terdiri dari Bawaslu, Dishub, dan Satpol PP Ogan Ilir melakukan penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di Kota Indralaya, Ogan Ilir. Alat peraga kampanye berupa poster, baliho, dan spanduk ini dicopot karena dinilai telah melanggar aturan, sebab alat peraga kampanye dipasang sebelum waktunya. Berdasarkan keterangan Bawaslu Ogan Ilir, terdapat ratusan alat peraga kampanye yang disita.
Sebelumnya, partai politik maupun caleg telah diberi waktu untuk menurunkan sendiri, namun tidak dilakukan. Kriteria yang kita tertibkan adalah APS. APS ini adalah alat sosialisasi, yang mana sosialisasi ini hanya mensosialisasikan nomor partai politik dan nomor partai politik. Terkait dengan APK yang sudah APS yang sudah dipasang banyak unsurnya pada menuju ke APK, alat peraga kampanye, yang mana di situ ada poin-poinnya, yaitu yang pertama untuk ada nomor urut, ada tanda coblos, dan ada unsur ajakan. Semua alat peraga kampanye yang disita dibawa petugas ke kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Bawaslu Ogan Ilir menghimbau agar semua partai politik maupun caleg dapat mematuhi aturan pemilu yang telah ditentukan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. 3 bakal calon presiden mulai disibukkan dengan acara mendengarkan aspirasi warga dan bertemu pendukung. Seperti bakal calon presiden Ganjar Pranowo kunjungi Musirawas dan menginap di rumah warga. Anies Baswedan bertemu para pendukungnya. Sementara Prabowo Subianto memberikan beasiswa pada sejumlah calon mahasiswa asal Palestina. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menginap di rumah warga. Ia menginap di salah satu rumah warga di desa Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Musirawas pada hari Senin hingga Selasa. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias oleh warga sekitar. Senin malam itu, selama kurang lebih 2 jam, Ganjar berkumpul, duduk bersantai dengan ratusan warga di halaman rumah yang ia tinggali, yaitu bernama Sutrisni. Seperti mimpi saya lihat idola saya datang ke rumah saya. Mana rumah kami ini bukan rumah yang terbagus loh di FNI, cuman rumah jadul gitu. Kok sampai-sampainya Pak Ganjar ke sini gitu. Jadi kami sangat bangga, bersyukur. Warga pun mencurahkan isi hatinya, kegelisahan mengenai harga sembako, harga pupuk, kesehatan, dan pendidikan, juga keluhan menjadi guru honorer. Obrolan-obrolan semacam ini sebenarnya sesuatu yang paling gampang kita mengetahui persoalan yang ada di masyarakat, betul-betul yang ada di hati rakyat. Makanya ini penting untuk kita jadikan sebagai sebuah rumusan kebijakan kalau kemudian nanti kita mencarikan solusi untuk mengatasi itu. Jadi masukan-masukan mereka sungguh menarik dan tentu saja ada yang emosional, ada yang tidak tahu sebenarnya, ada yang sudah tahu tapi kebingungan, dan kalau kemudian pemerintah sering bertemu dengan rakyat, bertemu dengan masyarakat, pasti masalah mudah dipecahkan. Di waktu yang sama, pada hari Selasa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI di sebuah hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam deklarasi itu, Anies diberikan sejumlah barang dagangan para pedagang pasar sebagai simbol dukungan. Barang yang diberikan kepada Anies yaitu berupa beras, ayam, sayur-sayuran, dan singkong. Mereka secara skala dalam perekonomian adalah umumnya mikro kecil. Di situ perlu ada kebijakan-kebijakan untuk membuat mereka terlindungi, tumbuh berkembang. Termasuk kebijakan-kebijakan pasarnya. Bagaimana kebijakan pasar itu membangun ekosistem pasar tradisional yang sehat. Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto di pekan ini menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap Palestina, Prabowo Subianto memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Rabu pagi 22 calon mahasiswa asal Palestina tiba di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Didampingi oleh Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Sud. Menurut Prabowo, langkah ini sebagai bentuk awal pemerintah Indonesia untuk membantu dan mendukung pemerintah Palestina. Beasiswa ini bertujuan agar generasi muda Palestina di tengah kondisi konflik masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia. Pembangunan suatu bangsa baru, mereka sangat butuh sumber daya manusia, mereka sangat butuh para pakar, para ahli, para dokter, para insinyur dan sebagainya. Itulah Indonesia bisa berperan sangat baik. Jadi kita membuka pintu untuk fasilitas kita
mendidik mereka. Mudah-mudahan ini akan jalan terus sehingga dalam beberapa tahun mereka akan tambah dokter, tambah insinyur, tambah para pakar. Saya kira 22 calon mahasiswa asal Palestina ini akan menjalani pendidikan selama 5 tahun di Universitas Pertahanan Indonesia. Mereka akan mengikuti program studi mulai dari kedokteran, farmasi, teknik listrik, hingga teknik informatika. Tim Liputan melaporkan. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.